sahabat sehat semua. Coba bayangkan dapur rumah kita. Di sana ada berbagai macam bahan masakan, ada sayuran segar, ada bumbu-bumbu wangi, dan tentu saja ada si kecil yang sangat terkenal ini, bawang putih. Siapa di sini yang nggak pernah pakai bawang putih? Hampir nggak mungkin ya. Dari tumisan sederhana sampai resep warisan nenek, bawang putih selalu ada. Tapi, saya mau tanya sesuatu. Pernah nggak terpikir, kalau bawang putih yang katanya obat alami paling kuat di dunia ini, bisa jadi racun mematikan kalau kita salah pakai? Iya, serius. Dan bukan cuma cerita menakut-nakuti, ini fakta yang sudah dibuktikan lewat penelitian medis. Beberapa dari Anda mungkin sudah tahu kalau bawang putih bisa menurunkan tekanan darah, membantu kolesterol, memperkuat sistem imun. Wah, pokoknya banyak banget manfaatnya. Tapi, hampir 99% orang lanjut usia, ya mungkin termasuk kita atau orang tua kita, pernah melakukan setidaknya satu kesalahan fatal dalam menggunakan bawang putih. Dan ini bukan sekadar bikin manfaatnya hilang, tapi bisa sampai mengancam nyawa. Bayangkan, ada kesalahan yang bisa bikin hati kita bekerja lebih keras sampai 47%. Ada kesalahan yang bisa mengencerkan darah sampai level berbahaya, bahkan bikin obat jantung kita turun efektivitasnya lebih dari separuh. Ngeri kan? Makanya di video ini saya mau ajak kita ngobrol santai tapi serius. Kita akan bahas 6 kesalahan mematikan yang harus dihindari, plus cara aman memanfaatkan bawang putih supaya tetap dapat manfaatnya tanpa mempertaruhkan kesehatan. Dan percayalah, kesalahan nomor 1 ini yang sebentar lagi kita bahas mungkin adalah kesalahan yang paling sering dilakukan dan bahayanya luar biasa. Oke, kita mulai dari kesalahan pertama. Saya yakin banyak orang pernah melakukannya. Kelihatannya sepele, tapi akibatnya fatal. Pernah nggak Anda bikin bawang putih cincang, lalu tuang minyak zaitun, simpan di botol cantik, taruh di meja dapur? Rasanya praktis banget kan? Tinggal ambil, langsung tumis. Bahkan kadang ada yang bikin minyak bawang putih untuk disiram ke roti, pasta, atau salad. Tapi, ternyata ini salah satu jebakan paling berbahaya di dapur. Kenapa? Karena ketika bawang putih segar dimasukkan ke dalam minyak dan dibiarkan di suhu ruang, kita sebenarnya sedang membuat hotel bintang 5 untuk bakteri mematikan bernama Clostridium botulinum. Nah, buat yang belum familiar, Clostridium botulinum adalah bakteri penyebab botulisme. Dan botulisme ini bukan keracunan biasa, teman-teman. Ini penyakit langka, tapi mematikan. Masalahnya, racun botulisme itu nggak ada baunya, nggak ada rasanya, dan nggak kelihatan. Jadi kita nggak akan tahu sampai gejalanya muncul. Saya pernah membaca laporan medis di Amerika. Ada sebuah keluarga yang suka membuat minyak bawang putih buatan sendiri. Mereka taruh di meja dapur, cantik banget botolnya. Tapi sayangnya, setelah 2 hari, minyak itu berubah jadi bom waktu. Anak perempuan mereka makan roti dengan minyak bawang putih itu. Beberapa jam kemudian, matanya mulai buram, mulutnya kering, badannya lemas. Dalam 24 jam, otot-ototnya lumpuh, sampai butuh alat bantu pernapasan di rumah sakit. Dokter memastikan penyebabnya adalah racun botulisme dari minyak bawang putih yang disimpan di suhu ruang. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Food Protection menemukan bahwa menyimpan bawang putih dalam minyak di suhu ruang selama 48 jam saja bisa meningkatkan produksi racun botulisme hingga 400%. Bayangkan, cuma 2 hari, dan karena nggak ada tanda-tandanya, kita bisa makan tanpa curiga. Biasanya dimulai dengan penglihatan kabur, mulut kering, lalu kelemahan otot. Kalau tidak ditangani cepat, racun ini bisa menyerang seluruh tubuh dan menyebabkan kelumpuhan. Yang paling menakutkan, kelumpuhan bisa mengenai otot pernapasan, dan itu artinya nyawa kita dalam bahaya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya aman? Tenang, nggak ribet kok. Pertama, kalau mau bikin minyak bawang putih, selalu simpan di kulkas dengan suhu 4 degrees atau lebih rendah. Jangan taruh di meja dapur dan pastikan dipakai dalam waktu maksimal 1 minggu. Kalau mau lebih aman lagi, simpan di freezer. Cara ini hampir menghilangkan risiko botulisme sepenuhnya dan minyaknya bisa bertahan berbulan-bulan. Alternatif lain, Anda bisa memanggang bawang putih utuh dengan minyak zaitun.
lalu langsung didinginkan. Proses memanggang akan membunuh bakteri yang mungkin ada. Bahkan ada trik dari ahli keamanan pangan. Sebelum dimasukkan ke minyak, rendam bawang putih dalam larutan asam sitrat 3% selama 24 jam. Ini disebut asidifikasi, yang menurunkan pH bawang putih sehingga bakteri sulit berkembang. Jadi intinya, jangan biarkan kebiasaan praktis berubah jadi ancaman kesehatan. Sedikit perhatian pada cara penyimpanan bisa membuat perbedaan besar. Ingat, botulisme itu jarang, tapi sekali kena, risikonya sangat tinggi. Baik, kita lanjut ke kesalahan kedua. Kalau kesalahan pertama tadi terkait penyimpanan, maka yang satu ini berkaitan dengan interaksi antara bawang putih dan obat-obatan, khususnya obat diabetes. Banyak orang tahu bahwa bawang putih punya kemampuan menurunkan kadar gula darah. Bahkan beberapa orang percaya kalau makan bawang putih rutin, mereka bisa mengurangi kebutuhan obat. Memang betul, bawang putih mengandung senyawa aktif yang disebut alisin. Senyawa ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa lebih efisien. Kedengarannya bagus sekali, bukan? Tetapi, disinilah letak bahayanya. Jika Anda sudah minum obat diabetes seperti metformin atau insulin, lalu menambahkan bawang putih dalam jumlah besar, efeknya bisa menumpuk. Kadar gula darah bisa turun terlalu cepat, terlalu rendah, dan itu berbahaya. Ada seorang pria berusia 65 tahun di Florida. Beliau punya riwayat diabetes tipe 2 dan setiap hari minum metformin sesuai resep dokter. Suatu hari, beliau membaca artikel tentang manfaat bawang putih, lalu memutuskan untuk minum suplemen bawang putih dosis tinggi. Awalnya merasa sehat, tapi setelah beberapa hari, beliau mulai sering pusing, berkeringat dingin, dan gemetar. Sampai suatu pagi, beliau pingsan saat sedang sarapan. Keluarga panik dan membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya anjlok ke level sangat berbahaya. Dokter memastikan penyebabnya adalah kombinasi obat diabetes dan konsumsi bawang putih berlebihan. Penelitian dari National Institute of Diabetes di Amerika Serikat meneliti pasien diabetes tipe 2 yang mengonsumsi suplemen bawang putih bersamaan dengan obat mereka. Hasilnya mengejutkan, 31% dari mereka mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah rendah berbahaya. Bahkan, 9 pasien harus dirawat di rumah sakit darurat karena kondisinya parah. Gejala kadar gula darah terlalu rendah ini bisa muncul tiba-tiba, mulai dari gemetar, detak jantung cepat, keringat dingin, sulit bicara, bingung, sampai kejang atau pingsan. Kalau tidak ditangani, bisa berakibat fatal. Nah, bagaimana cara kita tetap bisa menikmati bawang putih tanpa membahayakan diri sendiri? Pertama, jangan makan bawang putih dalam jumlah besar saat perut kosong jika Anda penderita diabetes. Konsumsilah bersamaan dengan makanan, sehingga proses penyerapan gula darah lebih lambat dan stabil. Kedua, mulailah dengan jumlah kecil. 1 siung per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa risiko berlebihan. Ketiga, pantau kadar gula darah secara rutin selama 2 minggu pertama setelah menambahkan bawang putih dalam pola makan. Dan yang paling penting, beritahu dokter tentang kebiasaan Anda mengonsumsi bawang putih, baik dalam bentuk segar maupun suplemen. Dokter mungkin akan menyesuaikan dosis obat supaya Anda tetap aman. Jadi ingat, meskipun bawang putih adalah sahabat kesehatan, ia bisa berubah menjadi musuh jika kita mengabaikan interaksinya dengan obat-obatan. Setelah ini, kita akan membahas kesalahan ketiga, yang sering dianggap remeh, tapi ternyata bisa membuat Anda dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut yang luar biasa. Baik, kita masuk ke kesalahan ketiga. Kalau yang tadi kita bahas adalah interaksi bawang putih dengan obat diabetes, kali ini kita akan membicarakan cara konsumsi yang sering dianggap sehat, tapi justru bisa memicu masalah besar di saluran pencernaan. Pernah dengar anjuran, makan bawang putih mentah di pagi hari saat perut kosong bagus untuk kekebalan tubuh? Saya yakin banyak yang pernah mendengar atau bahkan mencoba. Memang ada orang yang merasa segar dan lebih bertenaga setelah melakukannya. Tapi, untuk sebagian orang,
khususnya yang punya masalah lambung, ini bisa jadi bencana. Bawang putih mengandung senyawa sulfur seperti alisin yang sangat kuat. Senyawa ini bagus untuk membunuh bakteri jahat, tapi sifatnya juga iritatif bagi dinding lambung. Kalau perut sedang kosong, artinya tidak ada makanan lain yang bisa menjadi perisai untuk melindungi lapisan lambung. Akibatnya, bawang putih mentah bisa langsung bersentuhan dengan mukosa lambung dan menyebabkan iritasi, luka, bahkan pendarahan. Ada seorang wanita berusia 58 tahun di Miami. Beliau punya kebiasaan makan 3 siung bawang putih mentah setiap pagi demi meningkatkan daya tahan tubuh. Awalnya tidak ada masalah, sampai suatu pagi beliau merasakan nyeri menusuk di perut bagian atas. Tidak lama kemudian, beliau muntah darah. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa beliau memiliki tukak lambung yang ternyata diperparah oleh kebiasaan makan bawang putih mentah saat perut kosong. Luka itu sampai berlubang dan butuh operasi darurat. Sebuah studi dari Seoul National University meneliti pasien yang sudah memiliki tukak lambung. Dari 89 pasien yang mengonsumsi bawang putih mentah, 42% mengalami pendarahan hebat dan 18% membutuhkan transfusi darah. Angka ini menunjukkan risiko yang nyata, bukan hanya teori. Risiko ini tidak hanya berlaku untuk penderita tukak lambung, orang dengan gastritis, penyakit Crohn, atau kolitis ulceratif juga bisa mengalami gejala parah seperti nyeri hebat, diare berdarah, atau peradangan yang kambuh setelah lama sembuh. Jika Anda memiliki masalah pencernaan, hindari makan bawang putih mentah saat perut kosong. Lebih baik makan bersama makanan lain, terutama makanan yang bersifat alkali seperti susu atau yogurt yang bisa membantu menetralkan asam. Cara lain adalah dengan memasak bawang putih secara ringan. Memasak pada suhu rendah bisa mengurangi sifat iritatif bawang putih hingga 60%, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar manfaatnya. Bagi yang sangat sensitif, pertimbangkan untuk menggunakan ekstrak bawang putih tua atau bawang putih hitam yang senyawanya lebih lembut bagi lambung. Jadi, jangan sampai niat menjaga kesehatan malah membuat Anda berakhir di ruang gawat darurat. Setelah ini, kita akan masuk ke kesalahan keempat, yang hubungannya sangat erat dengan prosedur medis dan operasi. Jika Anda sering makan bawang putih, informasi berikut ini wajib Anda dengar sebelum duduk di kursi operasi. Sekarang kita masuk ke kesalahan keempat. Kalau kesalahan sebelumnya lebih banyak berhubungan dengan saluran pencernaan, maka kesalahan kali ini punya kaitan langsung dengan dunia medis, tepatnya prosedur operasi. Banyak orang tidak sadar bahwa bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tapi juga pengencer darah alami. Artinya, bawang putih dapat membuat darah lebih sulit membeku. Nah, ini memang bagus untuk kesehatan jantung dan pencegahan stroke. Tapi, ketika Anda akan menjalani operasi, efek ini bisa menjadi masalah besar. Saat operasi, dokter bedah memerlukan darah Anda untuk membeku dengan cepat agar pendarahan bisa dikendalikan. Kalau darah terlalu encer, pendarahan bisa berlangsung lebih lama, bahkan sulit dihentikan. Ini berlaku bukan hanya untuk operasi besar, tapi juga prosedur kecil seperti pencabutan gigi atau biopsi. Saya pernah membaca kisah seorang pria berusia 62 tahun yang akan menjalani operasi gigi sederhana. Beliau tidak memberitahu dokternya bahwa setiap hari makan 2-3 siung bawang putih segar. Begitu operasi dimulai, pendarahan terjadi lebih banyak dari biasanya. Dokter mencoba menghentikannya, tapi darah terus keluar. Proses yang seharusnya selesai dalam waktu 15 menit berubah menjadi lebih dari 1 jam, dan akhirnya pasien perlu transfusi darah tambahan. Sebuah analisis besar yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine meneliti ribuan kasus operasi dengan komplikasi pendarahan. Hasilnya menunjukkan bahwa 8,7% kasus pendarahan berlebih berhubungan langsung dengan konsumsi bawang putih pada minggu sebelum operasi. Bahkan, pasien yang makan lebih dari 2 siung per hari mengalami peningkatan waktu pendarahan hingga 250%. Bahaya akan lebih besar
Jika bawang putih dikombinasikan dengan bahan lain yang juga mengencerkan darah seperti aspirin, minyak ikan, atau vitamin E. Dalam satu kasus ekstrem, seorang pasien yang mengonsumsi semua bahan tersebut hampir meninggal karena pendarahan tak terkendali selama operasi kecil. Protokolnya jelas, hentikan konsumsi bawang putih, termasuk suplemen, minimal 10 hari sebelum operasi. Jangan lupa memberitahu dokter bedah atau dokter gigi Anda tentang kebiasaan makan bawang putih, sekecil apapun jumlahnya. Jika operasi darurat, beritahu tim medis segera supaya mereka bisa mempersiapkan produk darah atau faktor pembekuan untuk mengantisipasi. Jadi ingat, bawang putih itu sahabat kesehatan, tapi bisa menjadi musuh di ruang operasi. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan kelima yang berasal dari tren kesehatan populer namun berpotensi sangat berbahaya. Makan bawang putih mentah dalam jumlah besar setiap hari. Sekarang kita masuk ke kesalahan kelima. Kesalahan ini muncul dari sebuah tren kesehatan yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak bawang putih yang dimakan, semakin sehat tubuh kita. Ada yang sampai makan 1 umbi penuh setiap hari, bahkan lebih. Memang bawang putih mengandung banyak senyawa bermanfaat, tapi prinsip lebih banyak lebih baik tidak berlaku di sini. Kalau dikonsumsi berlebihan, bawang putih bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh, mulai dari luka bakar kimia di tenggorokan, kerusakan organ, hingga kelainan darah berbahaya. Ada seorang pria berusia 45 tahun yang sedang mengikuti detoks bawang putih yang viral di media sosial. Ia makan 20 siung bawang putih mentah setiap hari, dibagi pagi, siang, dan malam. Awalnya, ia merasa tubuhnya lebih hangat dan bertenaga. Tapi setelah seminggu, tenggorokannya terasa perih, lalu sulit menelan. Tidak lama kemudian, ia buang air kecil berwarna gelap seperti teh pekat dan merasa sangat lemas. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan ia mengalami hemolisis, kondisi di mana sel darah merah hancur akibat paparan alisin dalam jumlah besar. Ia butuh transfusi darah dan perawatan intensif. Penelitian di Stanford University Medical Center mencatat 7 kasus keracunan bawang putih hanya dalam 2 tahun. 23 pasien mengalami luka bakar kimia di kerongkongan yang memerlukan tindakan endoskopi. 11 pasien mengalami anemia parah akibat hancurnya sel darah merah dan semuanya butuh transfusi darah. Senyawa alisin dalam dosis tinggi bertindak sebagai agen pengoksidasi kuat yang merusak membran sel darah merah. Kerusakan ini bisa terjadi hanya dalam 22 jam setelah konsumsi berlebihan. Batas aman konsumsi bawang putih mentah untuk orang dewasa adalah maksimal 4 siung per hari, dan itu pun harus dibagi dalam beberapa kali makan. Dosis yang paling efektif sekaligus aman adalah 1 hingga 2 siung per hari dikonsumsi bersama makanan. Tidak ada bukti ilmiah bahwa makan bawang putih dalam jumlah sangat besar akan memberi manfaat ekstra. Yang ada justru risiko besar terhadap kesehatan. Jadi kalau ingin sehat, kuncinya bukan semakin banyak semakin baik, tapi secukupnya dan tepat cara. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan terakhir. Kesalahan yang dianggap paling mematikan, karena terkait langsung dengan risiko perdarahan fatal saat mengonsumsi obat tertentu. Oke, sahabat sehat, sekarang kita sampai di kesalahan kelima. Kalau kesalahan sebelumnya berhubungan dengan operasi, kali ini kita akan bicara soal tren yang mungkin pernah Anda lihat di media sosial. Ada orang-orang yang percaya bahwa kalau bawang putih itu menyehatkan, berarti makin banyak dimakan, makin sehatlah tubuh kita. Ada yang sampai makan 1 umbi penuh setiap hari. Bahkan ada yang lebih ekstrem, 1,5 atau 2 umbi, semuanya mentah. Sekilas kedengarannya seperti detox super yang keren. Tapi, kenyataannya ini seperti main api di dapur. Sekali salah langkah bisa fatal. Bawang putih memang mengandung banyak senyawa bermanfaat, terutama alisin yang terkenal sebagai antibakteri dan anti radang. Tapi ingat, alisin itu juga senyawa yang kuat sekali, ibaratnya seperti pembersih alami.
Kalau dosisnya pas, dia membersihkan dan memperbaiki. Tapi kalau kebanyakan, dia bisa merusak. Saya pernah membaca kisah seorang pria berusia 45 tahun. Dia ikut tantangan detox bawang putih yang sedang viral. Aturannya makan 20 siung bawang putih mentah setiap hari. Dia bagi jadi 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Hari-hari pertama dia merasa badan hangat, nafasnya lebih lega, dan percaya tubuhnya sedang terbakar racun. Tapi masuk hari keempat, tenggorokannya mulai perih, suaranya serak, lalu menelan pun sakit. Hari ketujuh, buang air kecilnya berwarna gelap seperti teh pekat, tubuhnya lemas, dan matanya pucat. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang dia mengalami hemolisis. Sel darah merahnya pecah karena racun dari alisin yang terlalu tinggi. Dia harus transfusi darah dan dirawat intensif. Bukan cuma dia. Penelitian di Stanford University Medical Center menemukan 67 kasus keracunan bawang putih hanya dalam 2 tahun. 23 orang mengalami luka bakar kimia di kerongkongan sampai perlu tindakan endoskopi. 11 orang mengalami anemia parah karena sel darah merah mereka hancur. Dan semuanya harus transfusi. Masalahnya, alisin dalam dosis besar berubah menjadi agen pengoksidasi yang kuat sekali. Dan ini merusak membran sel darah merah kita. Yang mengerikan, kerusakan itu bisa terjadi hanya dalam 3 hari sejak mulai makan bawang putih berlebihan. Jadi, berapa batasnya? Penelitian menunjukkan batas aman untuk orang dewasa adalah 4 siung bawang putih mentah per hari. Dan itu pun sebaiknya dibagi dalam beberapa kali makan. Dosis yang paling optimal untuk manfaat tanpa risiko adalah 1-2 siung per hari, dimakan bersama makanan lain. Dan ini yang penting, makan lebih banyak tidak berarti lebih sehat. Tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa makan 1 umbi utuh setiap hari akan memberi hasil yang lebih baik daripada 1 atau 2 siung. Jadi kalau ingin sehat, kuncinya bukanlah semakin banyak semakin baik, tetapi secukupnya dan tepat cara. Kita harus ingat, bawang putih itu ibarat obat, dosisnya harus pas, sedikit terlalu banyak, dan manfaatnya bisa berubah jadi bahaya. Nah, setelah ini kita akan membahas kesalahan terakhir. Kesalahan yang para dokter anggap paling berbahaya karena bisa memicu perdarahan, mematikan saat Anda mengonsumsi obat tertentu. Ini adalah informasi yang wajib Anda dengar. Baik, sahabat sehat, kita sampai di kesalahan terakhir. Dan ini adalah yang paling berbahaya di antara semuanya. Kalau kesalahan-kesalahan sebelumnya bisa memicu masalah pencernaan, gula darah, atau pendarahan saat operasi, kesalahan ini langsung berkaitan dengan risiko perdarahan fatal yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan jam. Bawang putih secara alami punya sifat mengencerkan darah. Itu sebabnya ia bermanfaat untuk kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah, dan menurunkan risiko stroke. Namun, jika sifat pengencer darah bawang putih ini digabung dengan obat pengencer darah medis, seperti warfarin, clopidogrel, atau obat-obatan baru seperti apixaban, efeknya bisa menjadi 2 kali lipat atau bahkan lebih. Darah Anda bisa menjadi terlalu encer, dan saat darah terlalu encer, pendarahan kecil sekalipun bisa berubah menjadi situasi darurat. Ada kasus seorang wanita di Toronto. Beliau sedang menjalani terapi pengencer darah setelah operasi jantung. Suatu hari, ia makan di restoran dan memesan roti bawang putih. Kelihatannya aman, hanya makanan biasa. Beberapa jam kemudian, ia mulai melihat bercak-bercak hitam di penglihatannya. Dalam waktu singkat, penglihatan sebelah matanya hilang sepenuhnya. Setelah diperiksa, dokter menemukan ia mengalami perdarahan di pembuluh darah mata akibat darahnya terlalu encer. Dan ini hanya dari 1 kali makan roti bawang putih, karena obat yang ia konsumsi sudah membuat darahnya tipis, dan bawang putih menambah efeknya secara tiba-tiba. Sebuah tinjauan yang diterbitkan di American Journal of Hematology menganalisis kasus-kasus perdarahan besar pada pasien yang mengonsumsi bawang putih bersamaan dengan obat pengencer darah. Hasilnya, 71 kasus mengalami perdarahan otak. Tingkat kematian mencapai 34%. Dan yang mengerikan, efek ini tidak selalu tergantung jumlah bawang putihnya. Bahkan jumlah kecil bisa memicu masalah jika waktunya berdekatan dengan konsumsi obat.
Aturannya sederhana tapi tegas. Jika Anda sedang minum obat pengencer darah, hindari bawang putih dalam dosis obat. Ini termasuk suplemen, ekstrak pekat, atau makan bawang putih mentah dalam jumlah besar. Sedikit bawang putih yang digunakan sebagai bumbu masakan biasanya aman, asalkan jumlahnya konsisten setiap hari dan tidak berlebihan. Yang paling penting, selalu beritahu dokter Anda tentang kebiasaan mengonsumsi bawang putih. Jangan tiba-tiba mengurangi atau menambah jumlahnya tanpa pengawasan medis, karena perubahan mendadak juga bisa memengaruhi metabolisme obat. Sahabat sehat, kesalahan ini sering terjadi karena orang berpikir, bawang putih kan cuma makanan. Tapi ingat, bawang putih itu juga obat alami yang sangat kuat. Dan seperti obat, ia bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai jika tidak digunakan dengan benar. Nah, setelah kita membahas ke-6 kesalahan berbahaya ini, di bagian berikutnya, saya akan membagikan cara paling aman dan efektif untuk mengonsumsi bawang putih, supaya manfaatnya tetap maksimal tanpa risiko yang tidak perlu. Baik, sahabat sehat, setelah kita membahas 6 kesalahan berbahaya yang harus dihindari, sekarang saatnya kita membicarakan bagian yang paling menyenangkan, bagaimana cara menggunakan bawang putih dengan aman, supaya manfaatnya tetap maksimal tanpa risiko yang tidak perlu. Bawang putih ini ibarat pisau bermata dua. Kalau dipakai dengan benar, dia bisa menjadi sahabat terbaik kesehatan kita. Tapi kalau digunakan sembarangan, dia bisa melukai kita sendiri. Jadi, kuncinya ada di cara menyiapkan, cara mengonsumsi, dan jumlah yang tepat. Tahukah Anda, ada trik sederhana yang bisa membuat kandungan alisin dalam bawang putih meningkat hampir 2000%? Caranya, hancurkan atau cincang bawang putih, lalu biarkan selama 10 menit sebelum dimasak atau dimakan. Kenapa harus menunggu? Karena saat bawang putih dihancurkan, enzim alami di dalamnya mulai bekerja mengubah senyawa biasa menjadi alisin, komponen aktif yang bertanggung jawab atas banyak manfaat kesehatan bawang putih. Kalau langsung dimasak tanpa menunggu, proses ini belum selesai, dan kita kehilangan sebagian besar manfaatnya. Memang, bawang putih mentah punya manfaat maksimal, tapi bagi sebagian orang, rasanya terlalu kuat atau membuat perut terasa tidak nyaman. Solusinya adalah memasak ringan. Memasak bawang putih pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama maksimal 15 menit mampu mempertahankan 82% kandungan alisin sambil mengurangi sifat iritatifnya hingga 60%. Artinya, kita tetap dapat manfaat untuk jantung, pembuluh darah, dan sistem imun, tapi tanpa membuat perut protes. Kapan waktu terbaik makan bawang putih? Penelitian menunjukkan mengonsumsi bawang putih bersama makan siang atau makan malam yang mengandung lemak sehat, seperti minyak zaitun, alpukat, atau kacang-kacangan, bisa meningkatkan penyerapan senyawa aktif bawang putih hingga 45%. Jadi jangan makan bawang putih sendirian, pasangkan dia dengan teman yang tepat. Berdasarkan penelitian, dosis yang aman sekaligus efektif untuk orang dewasa adalah 1 siung besar per hari. Jumlah ini sudah cukup untuk menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol kolesterol, dan mendukung daya tahan tubuh tanpa mendekati dosis berbahaya. Kalau mau lebih, maksimal 4 siung per hari, tapi harus dibagi dalam beberapa kali makan. Ingat, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Bagi Anda yang punya lambung sensitif atau tidak tahan aroma menyengat bawang putih mentah, ada alternatif yang aman. Ekstrak bawang putih tua, aged garlic extract, yang lebih lembut bagi lambung tapi tetap kaya manfaat. Bawang putih hitam, black garlic, hasil fermentasi yang menggandakan kandungan antioksidan dan memberi rasa manis seperti molase. Tapi ingat, pilih produk yang dibuat dengan proses terkontrol, bukan hasil coba-coba di rumah. Nah, sekarang kita sudah lengkap. Dari 6 kesalahan mematikan yang harus dihindari, sampai langkah-langkah aman untuk mendapatkan semua kebaikan bawang putih tanpa risiko. Sahabat sehat, ingatlah, tujuan dari semua informasi ini bukan untuk membuat kita takut pada bawang putih, tetapi untuk membuat kita lebih bijak. Bawang putih adalah hadiah dari alam. Ia bisa menjadi pelindung jantung, sahabat sistem imun, dan pendukung kesehatan kita di usia lanjut. Tapi,
Seperti semua obat yang kuat, ia perlu digunakan dengan pengetahuan dan rasa hormat. Setiap hari kita punya pilihan. Pilihan untuk merawat tubuh kita atau membebaninya. Pilihan untuk mengikuti kebiasaan lama yang mungkin berisiko atau memperbaruinya dengan ilmu baru yang sudah terbukti. Dan perubahan besar itu sering dimulai dari hal-hal kecil di dapur kita sendiri. Mulai hari ini, mari kita jadikan bawang putih sebagai sekutu sejati kesehatan kita. Simpan dengan benar, konsumsi dengan cerdas, dan jangan ragu untuk berbagi pengetahuan ini dengan orang-orang yang kita sayangi. Sekarang, saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah melakukan salah satu kesalahan yang tadi kita bahas? Atau mungkin Anda punya cara unik menikmati bawang putih yang terbukti aman dan bermanfaat? Ceritakan di kolom komentar. Dan kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan video ini, dan jangan lupa berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain untuk kesehatan. Karena di sini kita percaya, sehat itu adalah pilihan, dan setiap pilihan yang tepat adalah investasi untuk masa depan yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bahagia.